wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sadika Setiawan dengan NRP 5026241043 dalam mata kuliah Infrastruktur TI. Di sini kita akan membahas mengenai Cisco Packet Tracer, yaitu bagaimana caranya menghubungkan dua router, lalu menghubungkan 3 router, dan terakhir menghubungkan 4 router secara bersamaan. Oke. Kita mulai dengan menggeserkan ini terlebih dahulu ke sebelah kanan supaya di tengah-tengah, dan lalu satunya lagi sebelah sini. Oke, ini bisa kita rapikan sebentar. Oke. Kita rapikan ini, kita keluarkan jadi biar kita rapi aja angka-angkanya. Nah, jadi ada nama-namanya terlihat jelas. Oke. Untuk menghubungkan dua router sekaligus, kita tinggal menambahkan PC ini dengan petir. Namun petir ini tidak bisa langsung membuat bahwa PC 0 ini bisa mengirimkan ke PC 2. Karena apa? Karena ini dari gigi 001 belum tahu bahwa ada jaringan lagi di sini. Jadi kita perlu menambahkan jaringan baru, yaitu jaringan 3192.168.3.0/24. Nah, kita copy. Terus kita tambahkan yang di sini. Jadi 3.1. Nah, di sini kita tambahkan jadi 3.2. Oke. Untuk itu, karena kita telah memberikan labeling bahwasanya ini udah ada labeling tapi belum ada jaringan IP address-nya. Untuk itu tinggal kita tambahkan config state ke gigabit Ethernet yang kosong. Lalu kita tulis di sini, kita copy. Kita ganti 1, kita enter untuk router 1. Lalu untuk router 2-nya kita nih 3.2. Oke. Router 2 telah terhubung, tapi ini apakah udah bisa? Ya tetap belum bisa, karena belum berkenalan secara utuh. Bagaimana cara berkenalannya? Cara berkenalan tinggal kita pencet ini, lalu ke static. Tinggal kita tuliskan network address yang ada PC-nya nih, yang wajibnya. Ini yang apa yang harus kita kirim kemana, tujuannya kemana. Kita tulis 192.168.2.0. Mas address-nya 255.255.255.0. Hop-nya, untuk net hop-nya kita kan masuk dari sini kan. Jadi kita tinggal tulis sebelahnya 192.168.3.2. Kita add. Begitu pula untuk yang router 2. Untuk router 2 kebalikannya dari router 1. Jadi 192.168.1.0. Tapi ini sama 255.255.255.0. Next hop-nya untuk router 2 yaitu sini, yaitu 3.1. 192.168.3.1. Kita add. Nah, lalu untuk itu kita perlu memperlama atau mempercepat waktu di sini supaya semua sistemnya ini bisa kebaca. Kita delete. Nah, progress fail, biasanya langsung gitu karena masih belum kebaca. Itu kita memerlukan simulasi. Simulasi ini untuk bisa membantu membaca dari kedua router ini. Bantu untuk membaca lah intinya. Jadi udah nih router 1 udah bisa. Biasanya di router 2-nya atau nggak hilang. Nah, hari ini masih belum bisa kebaca. Oke. Coba kita lebih lama sedikit. Sekitar 35. Oke. Coba kita kirimkan. Successful. Jadi kita ini juga perlu waktu ya untuk membuat PC ini saling bisa. Nah, successful. Signal ke PC 3. Progress fail karena masih belum bisa kebaca. Kita kirim lagi sekali lagi. Successful. Satu ke PC 3. Nah, pastinya successful.
Oke, jadi dari router 2 ini bisa kita ini butuhkan waktu juga. Namun ini kan karena kita menggunakan Cisco Packet Tracer jadi ya membutuhkan waktu. Tapi jika di dunia nyata kita membutuhkan waktu selama ini 30 menit, jika perlu selama 30 menit. Oke. Untuk dua router bisa kita hubungkan dan berhasil untuk mengirimkan ping atau gambar mail ini ya. Selanjutnya kita membuat bagaimana caranya menghubungkan tiga router secara sekaligus. Oke. Pertama-tama kita putus ini dulu, kita putuskan. Nah, oke, setelah kita putuskan, kita tinggal geser ini dulu. Kita geser dulu ke sini, kejauhan dikit. Nah, di sini, sini. Oke. Novel. Oke, ini ada gangguan. Terus kita tambahkan 4331 ini. Nah, dua routernya. Artinya di sini tinggal kita ganti nama ya. Router 3. 192 1324. Oke. Kita tinggal tambahkan petir di sini. Petirnya petir yang ini ya, merah ya. 1 2. Nah, aman. Aduh, salah lagi. Ada trouble ya. Nggak kepencet. Maaf. Lalu kita berikan labeling di sini. Nah, 192 168 4.0/24. Ini untuk jaringan baru. Kenapa kita memerlukan jaringan baru? Karena satu jaringan ini cuma bisa menghubungkan antara router 1 dengan router 3. Untuk menghubungkan router 3 dan router 2 ini membutuhkan jaringan baru. Karena kalau menggunakan jaringan 3 akan terjadi tabrakan. Jadi tidak bisa, file itu akan menumpuk di router 3, bukan bisa berpindah ke router 4. Jadi maka dari itu memerlukan yang namanya jaringan baru, yaitu jaringan 4. 8 4.1/24. Selanjutnya kita tinggal tulis ini 192.168 4.2/24. Nah, itu setelah ini sip. Ini tinggal kita buat biar lebih cepat aja ya. Ini kita router 3. Lalu kita config ke giga 000. Nah, 3.2 enter. Kita on kan, jangan lupa kita on kan. Nah, ini kita 4.1. Kan 3.2 udah, kita bikin 4.1. 4.1 enter. Kita on kan. Nice. Di sini kita ganti karena yang awal ini masih 3.2. Kita ganti. Kita hapus dulu. Kita hilangkan. 4.2. Nah, jadi seperti ini. Ini remove, kita remove dulu statiknya. Oke. Kan kalau ini kan tadi udah kita statikin kan. Tapi untuk ini kita perlu kenalan lagi sama router 3. Ya gimana cara kenalan sama router 3? Jaringan router 3. Kita kembali ke static kan, routing static. Kita lihat nih, dia masuknya dari mana? 3.2 untuk ke jaringan 2. Nah, artinya ini udah tidak bisa di otak-atik karena udah benar. Lalu kita ke router 2. Router 2 di sini statiknya tinggal kita, cara tadi saya hapus karena ini salah. Kan kita kan ke 3.1 ya. Tadi ke 3.1. Harusnya untuk jaringan 1 kita perlu lewat jaringan 4.1. Jadi ini 1.0 255 255 5.0 hopnya 4.1. Nah, baru kita add. Untuk router 3 aja harus kenalan sama jaringan 1 yang di sini, jaringan di sini. Dia harus kenalan 2 kali nih. Dia harus kenalan sama router 1 sama kenalan router 2. Jadi tinggal kita tambahkan saja di sini. Di sini 1.0. Max hopnya sama 0. Lalu next hopnya pertama 4.2.
Ini nggak apa-apa, kita kenalan enggak, nih 3.1. Kalau 4.2 malah kenalannya sama 2.0. Jadi karena kita udah tulis 1, kita tulisnya 4.2. Kita tambahkan. Lalu untuk itu tinggal kita percepat saja waktunya sama seperti tadi. Karena di paket tracer ini membutuhkan beberapa waktu untuk bisa membaca dari sistemnya itu. Oke, kita tinggal tekan physical ke 2 in progress. Well, kita pancing pakai simulasi agar bisa jadi. Oke, udah nyampe gigi 000, router 1 nih. Pindah ke router 3. Oke, ternyata di router 3 yang tidak bisa karena sistemnya masih harus membaca masih harus kenalan secara inilah pribadi dulu. Kenalan dulu, salah. Signal in progress real time. Successful. Oke, sudah successful. PC 1 ke PC 2 successful. PC 0 ke PC 3 progress fail. Kalau dari progress itu pasti akan fail, tapi selanjutnya bisa lagi coba pasti akan successful. PC 0 ke PC 1 ya pasti successful. Nah, bisa kita coba. Bisa kita coba. Nah, ini misalnya kita buka di sini kebakar. Wow, kebakar. Ada apa nih? Ya, mungkin gara-gara terlalu banyak pesan ya. Ya, terbakar. Ini sudah successful ya semuanya. Ini kita lihat dulu. Coba lagi. Kebakar pesannya. Progress. Salah, real time. Successful. Successful. Oke. Dari telah membuktikan kalau kita ini berhasil menyambungkan 3 router secara bersamaan. Untuk menyambungkan 3 router ini ya bisa kita lihat di sini butuh 4 jaringan. Jaringan 1, jaringan 3, jaringan 4, dan jaringan 2. Tapi untuk bisa menjalankan pesannya ini kita membutuhkan 2 jaringan utama saja, yaitu jaringan 1 dan jaringan 2 yang memiliki PC atau switch atau hubnya di sini. Sedangkan jaringan 3 dan jaringan 4 ini tidak usah ditaruh dalam network address dari statiknya ini karena ini hanya sebagai informasi kalau kita ini menggunakan jaringan 3 untuk kabel ini dan jaringan 4 untuk kabel yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba bagaimana misalnya kita menggunakan 4 router sekaligus. Oke, tinggal kita aja di sini kita tutup thanks. Oke. Begitu kita ke sini terlebih dahulu. Kita geser hal ini. Kita geser supaya lebih besar aja. Nah, bisa geser. Nah, bisa kita geser. Lalu kita tambahkan router yang sama 433. Di sinilah. Nah, lalu kita tinggal tambahkan Zeus. Zeus lah. Zeus. Zeus. Zeus lagi. Nah, kenapa masih merah? Karena jawaban utamanya karena belum kita nyalakan. Dah, jawaban utama karena belum kita nyalakan. Maka dari itu, ini kita akan cek ke static baru 3.001. 4.1 udah benar. Untuk ini baru kita ganti. Ini config Ethernet 000 ya. Oke. Oke. 4.2. Jangan lupa apa? Jangan lupa nyalakan. Karena dari kemarin saya coba sendiri malah saya lupa menyalakan karena ini adalah hal sepele yang harusnya bisa kita lakukan di awal. Lebih baik nyalakan terlebih dahulu. Oh ya, kita belum menambahkan labeling. Belum menambahkan labeling ya. Aduh salah tekan. Ini kita nambahkan jaringan baru lagi nih.
yaitu jaringan kelima 192.168.5.0/24. Ini kita tambahkan lagi 192.168.5.1/24 sama 192.168.9/5.2/24. 9 mah tak ulang tahun saya ya guys ya. Nah, kita rapiin dikit. Ini agak sedikit miring di sekitar sininya ya, it's okay. Nah, kita rapiin. Ketutupan. Nah, nggak apa-apa. Oke. Apa masih merah? Karena belum kita nyalakan. Di sini saja kita kontrol A, kontrol. Baru kita ke ini. Kita ini 4.1 enter dan kita on kan. 000. Oke, valid, nggak apa-apa, it's okay, problem. Nice. Oke. Sini sudah kita masukkan semuanya. Lalu kita cek satu-satu untuk statiknya. Untuk statiknya jangan sampai ada yang salah, karena yang jika salah itu tidak akan bisa mengirimkan dari semua routernya itu ya. Yaitu kita cek. Kita untuk ke jaringan 2 perlu ke jaringan titik 2. Arti untuk router 1 statiknya sudah benar ya. Oke, untuk router 3 statiknya. Oke. Untuk ke jaringan 1 kita perlu masuk ke 3.1. Lalu untuk ke jaringan 2 kita perlu masuk ke 4.2. Oke, sini sudah benar. Oke, di sini karena statiknya belum ada, kita tinggal kita tambahkan saja. Kita kenal sama jaringan 1 dulu. Lalu kita isi sini 255 55. Biar saya belum nyempet untuk menyiapkan catatannya biar lebih cepat. Supaya mengetik satu-satu. Jadi nggak kita tulis 4.1. Oke. Lalu jaringan 2 kita perlu masuk ke 5.2. Pokok ingat untuk masukkan statik ini selalu yang berlawan arah dari router. Seberangnya router. Jadi sini nyata jaringan 2, perlunya 5.2 sama jaringan 2.0 gitu. Jaringan 1 kita perlu 1.0 terus 4.1. Oke, untuk router 2-nya apa itu? Salah neken. Nah, kita ganti. Ini kita harus ini jaringan 1.0 255 255.0. Next hopnya baru 5.1. Oke, kita add kan. Sudah kita add nih. Seperti biasa, ritual kita mempercepat waktu. Percepat waktu supaya kita bisa selesai itu juga lumayan bagus. Apalagi misalnya yang dijakan tugas. Lebih baik jakan tugas sebelum deadline daripada saya. Ini lagi mepet banget. Banyak tugas juga. Hehehe. Ya bercanda periode kita. Lalu coba kita PC 0 ke PC 2 seperti biasa. In progress fail. Kita lihat salahnya di simulasinya itu di mana. Harusnya sih nggak jauh-jauh banget. Oke, 19 menit. 19 menit video. Apa-apa. Oke. Ternyata di router 4 yang terjadi trouble karena tidak bisa membuka pesan ya. Dari itu kita tinggal cepetin waktu. Oh ya, untuk itu kita bisa ngeliat ini ya. Kita bisa ngeliat bahwa misalnya di switch 2 ini apa sih yang dibuka nih pada switch 2? Ini kan PC 0. Bentar. PC 0 itu ini ada switch 0 ya. Switch 0 ini adalah yang dibuka ini layer 1 yaitu pas Ethernetnya. Yang kedua ini ada Ethernet 2 header atau bisa bilang max-nya ada 255 255 255 nya itu. Lalu pada router pada router 1 itu yang dibuka sampai IP address-nya. Artinya ini jika masuk dari sini in layers
Layer sini dia akan masuk sampai 3 jaringan, 3 layer. Lalu untuk keluar dari sini akan arti dia masuk dari gigi 0000 keluar dari gigi 001. Dan begitu pula seterusnya sampai ke router sampai ke PC 2. Jadi dia masuk ke gigi 000, keluar gigi 001, masuk ke gigi 000, masuk ke gigi, keluar gigi 001, masuk ke gigi 001, keluar dari gigi 000, dan begitu pula sebaliknya. Jadi bisa kita lihat di sini tuh yang terbuka dalam sistem ini nyampe layer ketiga, karena layer ketiga ini adalah IP address dari sebuah pesannya itu. Layer 7 ini adalah layer paling terdalam ya. Ini bisa kita lihat waktu-waktu yang diperlukan. Timestack-nya ada 0, 0,1, 0,02, 0, seterusnya yang bisa dibaca di sini. Oke. Sudah successful ya. Kita real time. Coba kita bikin 0 ke PC 3. Progress well. PC 0 ke PC 3. Successful. PC 1 ke PC 2. Successful. PC 1 ke PC 3. Successful. Jadi ini kita telah berhasil ya menyambungkan 4 router secara sekaligus gunakan 5 jaringan. Jadi bisa kita simpulkan nih. Jadi semakin banyak router yang diperlukan, maka semakin banyak juga jaringan yang semakin banyak router yang tersedia, maka semakin banyak jaringan yang diperlukan. Kita bisa lihat ambil contoh nih. Di sini ada jaringan utama nih, ya kan? Jaringan utama 1.0, 192.168.1.0. Lalu ini ada jaringan utama kedua yang ada PC-nya 2.0. Untuk menghubungkan dua ini memerlukan 2 router ya. 4 router. Ini router 1 yang jaringannya 1.0 nih. Kan? Lalu router 2 yang jaringannya 2.0. Router 3 dan router 4 ini gabungan dari 3 router. Yang dimana satu kabel ini, sepanjang kabel ini adalah jaringan 3, sepanjang kabel ini jaringan 4, dan sepanjang kabel ini jaringan 5. Jadi semakin banyak router. Jadi contoh kita sewaktu-waktu dibutuhkan 5 router. Jadi kita membutuhkan 6 jaringan sekaligus. Atau enggak kita di sini ada router 3 yang ada PC-nya. Nah, itu ada 2 PC dong. Nah, itu tinggal bagaimana caranya kita untuk kenalan. Tapi untuk challenge kali ini kita hanya membutuhkan diperlukan yaitu challenge 2 router 4 PC, lalu 3 router 4 PC, dan 4 router 4 PC. Nah, challenge hari ini adalah challenge itu. Gitu aja dari saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak yang telah menonton video-video saya yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and then next week. Adios.